Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia. Kembali lagi, saya menghampiri trader semuanya. Akan membawakan sedikit informasi tentang trading, informasi terkini, fundamental, apapun aja yang terkait dengan trading pada hari ini. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan minal aidin ya untuk hari yang kedua. Selamat Idul Fitri buat trader semuanya. Semoga di hari yang fitri ini kita semuanya diberi berkah yang melimpah. Kita langsung mulai aja dari analisa harian kita pada hari ini. Dan topik hari ini saya akan sedikit berbicara tentang si Christine Lagarde. Siapakah dia? Dia adalah Gubernur Central Bank Europe. Nah, pada hari ini dia akan memberikan statement. Ya. Dan statementnya ini dianggap dan dibutuhkan untuk menaikkan lagi euro supaya jangan terlalu tertekan oleh dolar. Walaupun kemarin indeks dolar Amerika tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Semakin menekan, tapi kalau saya melihat bahwa sudah saatnya untuk mata uang lain ini agak sedikit naik. Karena mereka udah sampai di bottom, di bawah banget, di bagian support. Oke trader. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba masuk aja ke analisa harian kita pada hari ini. Saya langsung mulai ya trader ya. Oke, kita coba. Saya akan lihat di sini. Oke. Seperti biasa trader, kita akan selalu mulai analisa harian kita ini dari pair yang sangat luar biasa. Dan pair ini selalu dinanti-nantikan. Karena ini adalah mata uang pair yang selalu ditradingkan oleh semua trader. Ya, yang paling terbanyak dicari adalah euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar pada hari ini semuanya trader? Trader market, trader Indonesia. Pasangan euro angkel saham dolar secara bertahap naik sedikit lebih tinggi di sisi Asia karena indeks dolar Amerika mengalami kelelahan. Kemarin paling tertinggi, hari ini dia mengalami kelelahan pada level tinggi. Indeks dolar Amerika mencetak tertinggi dalam 3 tahun di sekitar 103.93 dan pekan lalu, tetapi gagal untuk memperpanjang momentum dan lebih jatuh ke tingkat kerendahan. Di samping itu trader sangat diharapkan dari Ketua Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell untuk terdengar sangat hawkish saat menangani ekonomi. Tapi permasalahannya kalau hawkish, gold akan semakin turun. Ya, nah itu dia. Kenaikan suku bunga jumbo mengatasi dampak inflasi tinggi selama beberapa dekade, tapi memang dibutuhkan hawkish karena inflasi sangat luar biasa terjadi di Amerika. Di sisi lain, trader, investor fokus terhadap pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde, yang dijadwalkan pada hari Selasa hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita coba langsung masuk ke platform kita. Nah, tapi sebelumnya saya kasih sedikit ini dulu buat trader bahwa nanti itu pada pukul sabar trader. Sabar, saya balik di sini dulu. Nah, pidato dari Christine Lagarde itu nanti akan dilakukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah pidato dari Gubernur Central Bank Europe. Ya, kalau England itu BOC ya, British. Ya, sedangkan ini ECB. Ya, nah pidato itu nanti akan dilakukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kenapa pidato ini sangat penting trader semuanya? Dan imbas dari pidato ini pada hari ini harga spekulan udah mulai banyak main dan hari ini imbasnya adalah kenaikan terhadap mata uang euro angkel saham dolar. Ya, selama berhari-hari tertekan, saya balik dulu ke platform. Nah, ini kita masuk ke platform. Nah, trader bisa lihat sekarang ya, pada hari ini tendensinya lebih banyak bullish karena hampir semua orang, semua trader, semua pemain menunggu pidato dari Christine Lagarde. Kenapa? Christine Lagarde ini dijadwalkan hari Selasa dia melakukan pidato karena pelaku pasar akan menemukan wawasan tentang kebijakan moneter yang dilakukan
dan dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Tekanan inflasi yang sangat tinggi karena kenaikan harga minyak dan komoditas menuntut kenaikan suku bunga untuk membuat mata uang euro stabil lagi. Ya, di samping itu trader, yang permasalahan paling besar adalah terjadinya perang. Ya, resesi krisis Ukraina. Nah, dalam hal ini akan membatasi Europe Central Bank, dan arah dari Europe Central Bank ini dia akan lebih banyak ke hawkish, mengadakan penekanan sehingga mengundang orang untuk lebih banyak menginvestasikan di euro. Sehingga dengan ini diharapkan supaya mata uang euro bisa mengalami kenaikan, ya. Ini diharapkan ya, tanda kutip, diharapkan. Ya, tapi kita juga harus lihat bahwa akhir-akhir ini terjadi peperangan kebijakan, maksudnya antara The Fed, Jerome Powell, dan gubernur-gubernur central bank lainnya. Dan nanti peperangan itu akan diputuskan pada hari Kamis dini hari di FOMC. Oleh karena itu trader kalau lihat ya, kenapa hari ini mata uang itu dia masih benar-benar di bawah aja, di bottom ya. Euro USD di bottom. Pound sterling di bottom juga. Dia akan sedikit naik, bottom juga. Begitupun juga gold. Gold ini dia akan naik turun sampai hari Rabu, hari Kamis dini hari. Baru kebijakan ke depannya itu seperti kayak gimana. Apakah gold dia bisa naik atau dia bisa turun? Nah ini dia. Begitupun juga sebaliknya di mata uang lain, terutama mata uang Eropa ya, euro misalnya. Pidato hari ini bisa memutuskan pergerakan euro ke depan. Oleh karena itu apabila pidatonya benar-benar ke arahnya hawkish ya, berarti tidak tertutup kemungkinan tendensi akan masuk lebih banyak ke bullish sampai menuju ke pertemuan hari Rabu waktu Eropa atau Kamis dini hari waktu Indonesia di saat FOMC dilakukan. Ya, kita bisa lihat dengan jelas di sini dari sisi teknikal ya, semua sudah berada di bawah 30, udah siap. Ibaratnya kalau udah mau melahirkan udah siap-siap nih, udah mau siap-siap brojol ini ya. Udah siap-siap meletus, ya. Semua udah berada di bawah. RSI stochastik udah siap naik ke atas, ya. Tapi menunggu momen yang pas. Oleh karena itu kalau 103 mengulang 2016 28 Desember menurut saya kayaknya kita tinggalkan itu aja dulu ya. Mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. 104 adalah nilai terendah untuk mata uang euro USD. Kalau 1.03 kita akan lihat, tapi saya lebih realistis bahwa 1.03 kayaknya sulit. Kayaknya sulit. Nah, oke, trader bisa lihat sini. Nah, bagaimana kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek? Nah, trader bisa lihat. Ya. Dia setelah mengalami kenaikan, dia mencoba tendensi turun. Dan trader bisa lihat ya, ini awalnya sebenarnya sih dia udah naik sampai di atas ya, tapi itu dia tidak bisa menembus ini moving average ini, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Ya, ini orang bilang sebelum mau masuk pasar Eropa pasti seperti kayak gini ya. Nah, tapi saya masih berasumsi bahwa apabila dia akan coba terbang tinggi ke atas, bullish, apalagi nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, saya bisa berasumsi bahwa mata uang ini dia akan mencoba naik sampai di level sini. Oh, ini terlalu besar ini. Ya. Pindahin dulu. Oke. Nah, ini dia. Pasti warna ini aja deh, ungu aja deh. Nah, dia akan coba naik sampai di 1.05108. Ya, tendensinya akan coba naik 1.508. Dan kalau dia bisa menembus ini, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di 1.05274. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik terus trader sampai ke berapa nih? Nah, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke 1.05373 ya. Tidak tertutup kemungkinan ya. Tapi kalaupun memang dia turun, menurut analisa saya dia turun paling terendah itu dia turun itu sampai di
1.049 lah, atau titik support pertama sini 1.04897 ya. Tapi secara garis besar kita akan melihat statement yang akan dikeluarkan oleh Christian Lagarde, dan memang semua menanti-nantikan itu ya, karena dari pidato Christian Lagarde ini merupakan peristiwa penting pada minggu ini, selain nanti FOMC dan nanti non-farm payroll pada hari Jumat. Jadi trader harus lihat dengan seksama. Menjelang pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pidato, dan makanya kenapa saya kasih judul analisa harian kita pada hari ini adalah Christian Lagarde penentu pergerakan dari euro ke depan ya. Ini dia ya trader ya. Oleh karena itu trader harus lihat arahnya ke depan seperti kayak gimana ya trader ya. Harus coba dilihat lagi. Nah, oke trader. Selanjutnya kita akan coba kita masuk ke mata uang berikutnya di euro, di pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar trader semuanya? Kita lihat di sini pergerakan pound sterling, angkel saham dolar. Ya trader, kita lihat. Oke, pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar. Untuk pergerakan pound sterling, angkel saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa pasangan GBP USD telah mencoba rebound dari 1.2473 di awal sesi Tokyo dan ingin mempertahankan di atas resistensi psikologi di 1.2500. Selain itu trader bisa lihat bahwa investor memantau pengurangan neraca dan panduan lebih lanjut dari The Fed selain dari kenaikan suku bunga. Dan Bank of England diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 BPS basic point ya. Kita coba masuk langsung ke platform trader. Kita masuk ke platform, bisa lihat dengan jelas ini di platform ya. Trader bisa lihat di sini ya. Tendensi hari ini lebih banyak ke bullish ya. Dia akan mencoba setelah sebenarnya trader udah bisa lihat ya, kalau di stokastik dia udah menembus ini, terjadi perpotongan naik ke atas menuju melewati batas 20 ya. Begitupun juga RSI 30 udah siap-siap terbang tinggi ke atas ya. Oleh karena itu tendensi lebih kuatnya itu ke bullish ya, lebih kuatnya ke bullish ya. Oleh karena itu trader bisa lihat ya. Nah, kita coba lihat masuk ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam trader bisa lihat di sini bahwa rentang harian yang coba saya bawa adalah 1.24744 sampai 1.25479. Trader bisa lihat di sini udah titik perpotongan di sini, dan trader udah lihat juga di stokastik ya, siap-siap turun, dan trader bisa lihat di sini sangat jelas ya, dia udah menembus, dia akan mencoba turun di sini ya. Nah, kalau trader bisa lihat di sini, trader bisa lihat arah pergerakannya itu menurut saya di antara sekitar di sini dan dia di sekitar sini trader. Nah, kalaupun dia terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai menembus di 1.25292. Tapi kalau dia akan menuju penurunan, ya trader, dia akan coba menembus di 1.25025. Ini dia. Ini trader bisa lihat. Ini trader coba lihat ya, dia akan mencoba menembus, bisa tembus apa tidak, bisa tembus apa tidak. Kalau dia tidak bisa tembus, akhirnya dia akan bergerak sekitar sini aja dan dia akan mencoba naik ke atas. Tapi kalau dia bisa melewati, artinya dia akan coba turun terus, dan asumsi saya dia akan mencoba di titik pertama itu di 1.25025 ya. Ini dia ya. Jadi trader harus benar-benar bisa melihat arah pergerakannya seperti kayak gimana ya. Nah, walaupun tendensinya hari ini adalah lebih banyak ke bullish ya. Oke, kalaupun memang dia turun, saya masih tetap berestimasi kalaupun dia turun dia akan balik naik lagi ke atas trader. Dan 1.25292 adalah titik acuan pertama, dan titik acuan berikutnya adalah di level 1.25403 ya. Itu dia. Oke trader, selanjutnya kita tinggalkan pound sterling, angkel saham dolar, kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah gold? Untuk gold trader kita bisa lihat di sini bahwa harga emas bergerak tanpa arah. Nah, itu dia kan, saya udah bilang dari awal, bergerak harga emas ini tanpa arah karena wait and see sampai di pertemuan FOMC.
Mereka menunggu kebijakan moneter dari The Fed. Makanya dia bergerak tanpa arah. Harga emas berkonsolidasi dalam kisaran sempit di 1859 sampai 1859 sampai 1867 ya, sampai 62-an ya, sampai 22 ya. Nah, di sesi Asia karena investor telah memangkas posisi mereka dan lebih memilih untuk tetap diam. Memilih tetap diam sampai keputusan yang akan dikeluarkan oleh The Fed pada hari Rabu. Hari Rabu itu FOMC ya, Kamis dini hari. Nah, inflasi tinggi selama beberapa dekade di pasar tenaga kerja yang sangat ketat memaksakan The Fed untuk kembali ke suku bunga netral yang akan menuntut kenaikan suku bunga yang panjang dan terus mengurangi permintaan untuk logam mulia ini. Jadi kalau seperti kayak gini ya, kemungkinan ya kan udah bilang hawkish itu akan selalu berseberangan dengan si gold. Di saat hawkish selalu gold akan turun. Oleh karena itu apabila hawkish akan terus berlanjut, gold akan terus akan turun. Tapi asumsi saya dia akan mengadakan rebound lagi setelah hari Kamis dini hari FOMC pertemuan dilakukan. Oke, sekarang kita coba masuk langsung ke platform. Kita masuk ke platform trader, ke gold. Kita bisa lihat di sini dengan jelas trader bisa lihat gold hariannya, ya hariannya dia masih tetap turun ya. Ya, dia masih tetap turun ya karena memang udah dibilang bahwa wait and see ya. Nah, tapi secara ininya ya. Nah, kita coba lihat di time frame lebih pendek, di time frame 1 jam. Nah, trader bisa lihat ada kecenderungan dia akan coba naik lagi ke atas, dan kalaupun dia terjadi kenaikan ya, tujuan dia yang paling pertama adalah di 1864 adalah tujuan pertama di saat dia mengalami kenaikan ya. Oleh karena itu harap diperhatikan dengan seksama ya. Nah, ini dia ya. Oke trader selanjutnya kita bisa lihat inilah arah pergerakannya. Ya. Selanjutnya trader, kita coba langsung ke brand. Bagaimana pergerakan brand pada hari ini? Untuk pergerakan brand hari ini, ya kita bisa lihat di sini brand minyak. Untuk pergerakan minyak hari ini trader sudah bisa lihat dengan jelas bahwa harga minyak hari ini turun cukup tajam pada perdagangan hari ini. Pada Selasa pukul 7:00 waktu Indonesia bagian barat. Harga minyak jenis Brent tercatat 107,58 per barel, anjlok sebesar 1,61% dibandingkan dengan posisi penutupan kemarin. Harga minyak merespon perkembangan ekonomi dunia, di mana penurunan PMI manufaktur dunia jadi yang pertama sejak tahun 2020 pada bulan Juni. Penurunan ini utamanya disebabkan karena kontraksi di Cina akibat pembatasan dan untuk menekan pandemi virus corona. Selain itu, rekor ekspor bahan bakar dari pantai Teluk Amerika menguras pasokan lokal. Ya, pengetatan mencerminkan permintaan global yang lebih tinggi, terutama dari Amerika Latin, saat pasokan tetap rendah karena menghindari kargo pengiriman dari Rusia. Coba kita lihat ke platform. Kita coba masuk ke platform. Nah, ini dia. Kita coba lihat brand. Nah, trader bisa lihat bagaimanakah hari ini. Nah, dia mengalami penurunan ya trader ya. Kalau trader kita lihat di sini ya, dia sedikit mengalami penurunan di atas ini. Dia akan coba ya sedikit penurunan ya. Mungkin kalau saya lihat sih dia nggak bisa akan turun lagi sih. Dia akan mencoba untuk dimasuk di moving average sini ya. Tapi kalau dia tidak tembus ya artinya dia akan tetap di sini aja, dan kita bisa lihat bahwa arah pergerakannya itu dari 106 sampai 108 ya. Itu rentang hariannya. Oleh karena itu trader bisa lihat ini udah di atas ya. Malahan kalau saya lihat dia akan mencoba naik ini malahan ya, karena dia mencoba turun tidak bisa. Oleh karena itu saya masih bisa berasumsi bahwa ini mata uang ini dia akan mencoba naik sampai minimal di sekitar 107,84 ya, 107,84 ya. Oke, trader selanjutnya setelah itu kita akan coba masuk ke Bitcoin. Kita akan masuk ke Bitcoin trader semuanya. Nah, bagaimanakah Bitcoin, pergerakan dari Bitcoin trader? Untuk pergerakan dari Bitcoin, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan Bitcoin adalah, coba masuk dulu. Oke. Kripto. Harga kripto Bitcoin pada hari ini teratas bervariasi ya.
kemarin agak sedikit menguat pada perdagangan awal pekan kemarin. Berdasarkan data CoinMarketCap, Bitcoin kapitalisasi terbesar berada di zona hijau ya, jadi masih sedikit penguatan. Harga Bitcoin naik sebesar 0,37% dan ditransaksikan pada hari ini sebesar di posisi 38.607 atau sekitaran 560 juta. Oke, kita coba langsung masuk aja. Kita coba masuk ke platform. Bagaimanakah Bitcoin di sini? Kita bisa lihat di sini Bitcoin. Nah, kita bisa lihat ya rentang harian kita pada hari ini. Oke, sedikit naik ya, sedikit besar ya. Target saya 37 sampai 41, makanya kan saya bilang dia akan coba naik. Nah, di edisi kemarin saya bilang Bitcoin melambung tinggi. Kita akan lihat apakah dia bisa mencapai 41 atau minimal 40 apa bisa. Tapi menurut saya dia akan mencoba paling tinggi itu dia akan mencoba di sekitaran 39. 39 adalah nilai yang paling win-win solution ya. Kalau dia bisa menembus 39 artinya langkah ke 40 masih bisa. Ya. Sampai kalau dia bisa menuju 41 luar biasa. Oleh karena itu saya mengestimasikan Bitcoin minggu ini dari 37 sampai 41. Sebenarnya 40 sih. 41 itu orang bilang babak tambahan ya. Kalau dalam bola itu babak tambahan. Kita lihat di time frame yang lebih pendek. Kita lihat di time frame yang lebih pendek trader. Oh, sangat jelas ini ya. Ini masih ada kemungkinan naik nih. Kalau kita lihat di sini ada kemungkinan naik dan dia akan mencoba ya minimal kalau saya lihat ya, dia akan mencoba taruhlah sampai di batas ini. Oke, dia akan mencoba taruhlah sampai di sini. 3830, 38630 itu adalah titik yang pertama. Titik yang pertama ya trader ya. Itu adalah titik yang pertama. Oke, selanjutnya trader kita akan lihat langsung selanjutnya di kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi? Untuk kalender ekonomi, trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa hari ini yang paling utama adalah ya pidato Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Selain itu nanti pada pukul 15.30 ada PMI dari pound sterling ya, mempengaruhi pound sterling dari Bank England. Dan 14.55 ada perubahan tingkat pengangguran Jerman. Nah ini dia, pengangguran lebih sedikit, jadi kemungkinan kalau pengangguran sedikit ya bisa memberikan kekuatan terhadap euro. Ya, dan nanti pada pukul 21 ada lowongan pekerjaan ya. Lowongan pekerjaannya malah berkurang ini. Ya, artinya ada kemerosotan ekonomi yang terjadi ya. Selanjutnya trader kita akan lanjut terus. Selanjutnya kita akan coba, ini udah selesai. Kita akan masuk di website. Mana itu website? Website. Oke, kita akan lihat. Nah. Oke, trader. Untuk website, trader bisa lihat di sini. Ini adalah website resmi dari Amarket. Silakan mengakses website kita id.a_market.co, website resmi punyanya Amarket. Ya, trader bisa lihat di sini sangat jelas bahwa di kita sini trader bisa lihat trading di sini ada account standar, fix, SCN, syariah dan lain-lain. Trader bisa bertransaksi dengan jelas di sini ya. Selain itu trader juga jangan lupa kalau trader punya waktu dan kesempatan ikut juga kontes trading di account demo. Hari ini adalah hari yang paling terakhir. Masih ada kesempatan trader semuanya. Silakan mendaftar, buka akun demo, trading dan bisa menghasilkan. Trader kalau ada waktu, jangan lupa juga untuk akses di YouTube kami ya. Di YouTube kami trader bisa akses di sana ya. Silakan subscribe channel kami ya, channel Market. Setiap hari kita memberikan informasi yang terkini, berita-berita terkini buat trader semuanya yang bisa menjadi landasan dalam untuk trader untuk bertransaksi di platform Amarket ya. Sangat luar biasa berita-berita yang kami bawakan ya. Jadi harap untuk tetap menyaksikan, subscribe channel kami ya. Oke trader semuanya ya. Saya pikir kita udah berada di akhir acara ya. Kita coba lihat. Nah, oke. Oke trader. Kita udah berada di akhir acara kita pada hari ini. Saya berharap semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata trader, analisa dan tetap analisa. Karena tanpa analisa, kita tidak akan pernah kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.